Untuk mewujudkan visi Indonesia Zero Overdimension dan Overload 2025, Kakor Polri Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho membuat langkah strategis dan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga pada aspek edukasi. Sejak 1 Juni 2025, Korlantas Polri bersama kementerian terkait telah memulai serangkaian sosialisasi yang mencakup peringatan, normalisasi kendaraan, hingga penegakan hukum secara bertahap dan terukur, memastikan seluruh pihak memahami aturan dan konsekuensinya. Bribda Muhrasyid Ridho dan Bribtu Deni Priyatmaja dari Banit Induk PJR Subditwal Tol BSD Korlantas Polri melakukan sosialisasi tentang bahaya dan konsekuensi hukum odol serta aplikasi TAR atau Traffic Attitude Record Korlantas Polri. Aplikasi ini dikembangkan oleh Korlantas Polri untuk mencatat perilaku dan pelanggaran lalu lintas pengemudi. Tujuannya untuk memberikan penandaan atau scoring pada surat izin mengemudi berdasarkan catatan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi. Selamat siang. Ya. Ambil suratnya dulu. Ini ada nggak? Mana sini? Untungnya jalannya apa? Step Pro. Bawa apa, Om? Bawa pasir. Dari mana sih pasirnya biasanya? Dari Balikpa. Hah? Dari Balikpa. Mau mana ini? Mau laptop. Sebagai stnk, matanya perlu. Iya, apa? Iya, apa? Ini kita cuma ngasih bawaan. Kita juga akan melakukan penindakan asal juga nggak mengulanginya. Oke? Nah, apa lagi? Sini kan kita sekaligus mau mensosialisasikan aplikasi TAR namanya, Om. Nah, aplikasi TAR tuh nantinya akan menggantikan tilang manual. Jadi seperti Om ini kan ini pelanggaran, masuknya pelanggaran overload. Sama Omnya juga nggak bawa surat-surat kan. Jadi aplikasi TAR tuh nanti dia cara kerjanya tuh Omnya akan mendapatkan poin. Semakin banyak poin tuh artinya semakin banyak Om melakukan pelanggaran. Jadi pelanggarannya itu nanti bisa mengakibatkan pencabutnya SIM Om. Strategi Polri yang digulirkan terkait odol mencakup pendekatan yang menyeluruh. Tahap awal berupa peringatan dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pemilik angkutan dan pengemudi. Selanjutnya, tahapan normalisasi kendaraan dilakukan untuk mengembalikan dimensi kendaraan sesuai standar yang berlaku. Puncaknya adalah penegakan hukum yang tegas bagi para pelanggar yang tidak mengindahkan peringatan dan sosialisasi sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan jalan raya. Nyawa adalah lebih penting, sehingga keselamatan harus diutamakan dan perlu kita lakukan skenario untuk penertiban dari sosialisasi, dari peringatan, bahkan nanti ada normalisasi, sampai yang terakhir penegakan hukum. Karena overdimensi itu bagian daripada kejahatan lalu lintas. Kami juga dengan kementerian lembaga membuat program Indonesia menuju zero overdimensi dan overload, tentunya itu untuk kepentingan keselamatan jiwa.
Sebagai bagian dari strategi penegakan hukum yang lebih modern, rencana pengaktifan sistem Wake in Motion atau WIM di jalan tol menjadi salah satu prioritas. Sistem canggih ini akan didukung dengan alat pendeteksi kecepatan serta monitoring jalur masuk kendaraan. Sistem WIM akan mengukur berat kendaraan secara otomatis saat kendaraan melaju tanpa perlu berhenti dan didukung oleh alat pendeteksi kecepatan serta pemantauan jalur masuk kendaraan. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE dan sistem lain yang terkait dengan penegakan hukum lalu lintas. Pemanfaatan teknologi ini bertujuan untuk memantau secara otomatis dan akurat setiap kendaraan yang berpotensi overdimension dan overload, meminimalisir praktek ilegal yang merugikan. Untuk mendukung keberhasilan program ini, akan dilakukan pendataan secara komprehensif terhadap kendaraan overdimension dan overload di berbagai wilayah. Data ini nantinya akan dijadikan satu database terpadu yang memungkinkan kolaborasi antar instansi dalam mengambil langkah yang tepat dan terkoordinasi. Dengan adanya data yang akurat, penanganan odol diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Diharapkan langkah ini tidak hanya menjadi upaya sesaat, tetapi menjadi awal dari terwujudnya sistem transportasi yang lebih aman, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia demi mengurangi risiko kecelakaan dan menjaga kualitas infrastruktur nasional.